Senja Padang selalu menyuguhkan pemandangan yang memukau. Langit yang perlahan berubah dari biru keemasan menjadi jingga, menyelimuti lautan dengan pantulan cahaya yang damai. Namun di tengah keindahan itu, ada kegelisahan yang tak terungkap. Suara ombak yang menghantam bebatuan tepi pantai terdengar ritmis, sementara angin laut bertiup lembut, mengirimkan aroma garam yang khas, seolah berusaha mengusir kegundahan yang tersimpan di dasar hati. Seorang pria paruh baya duduk termenung di atas batu karang yang disusun untuk menahan ombak besar. Di sampingnya tersuguh secangkir kopi yang mulai dingin dan sebuah smartphone tua yang berisi foto-foto kenangan keluarganya. Matanya menatap jauh ke horizon, di mana matahari perlahan tenggelam. Pria itu adalah Ayah, seorang dosen yang telah puluhan tahun mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak bangsa. Dia memanggil dirinya Ayah. Namanya mungkin tak sepenting perannya dalam kehidupan keluarganya, terutama bagi anak laki-lakinya yang kini sedang memasuki usia remaja. Sambil menatap ke cakrawala, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, saat hubungan antara dia dan anaknya begitu dekat. Sore ini, Ayah menyempatkan diri untuk datang ke pantai ini. Di sini, ia merasa tenang dan bisa merenung tentang kehidupan. Dia sering mengunjungi tempat ini, namun sore ini terasa berbeda. Ada kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya. Pikirannya melayang pada anaknya, seorang remaja yang sedang tumbuh menjadi pemuda. "Nak, mengapa kau begitu keras kepala?" gumam Ayah lirih sambil mengelus rambutnya yang mulai menipis dan sudah memutih. Dulu, anaknya adalah bocah kecil yang penuh dengan kegembiraan dan semangat yang seolah tak pernah habis. Setiap sore sepulang sekolah, tak peduli seberapa lelah Ayah setelah seharian mengajar, anaknya selalu berlari mendekat dengan tawa riang yang membuncah. "Ayah, ayo main kuda-kudaan." Atau "Ayah, ayo main polisi dan penjahat." Itu adalah dua ajakan yang paling sering terdengar, dan Ayah selalu mengiyakan dengan senyum di wajahnya. Namun bukan hanya itu, ada momen-momen lain yang terukir manis di ingatan Ayah. Kadang mereka bermain sepak bola di halaman rumah kecil mereka, dengan Ayah yang pura-pura kalah demi melihat senyum kemenangan di wajah anaknya. Di hari lain, mereka akan mengayunkan raket, bermain bulu tangkis di bawah langit senja yang berwarna jingga. Dan jika hari terasa terlalu tenang, Ayah akan mengajak anaknya berkeliling kampung dengan motor tua kesayangannya. Angin sore yang sejuk membelai wajah mereka, sementara suara mesin motor tua mengiringi tawa dan obrolan ringan mereka. Semua itu dulu terasa begitu sederhana, namun kini setiap kenangan itu seolah menjadi potongan-potongan kebahagiaan yang semakin sulit terulang. Rumah mereka sederhana, tapi penuh cinta. Sebuah rumah 2 lantai yang dibangun dengan tangan Ayah sendiri, dibantu oleh beberapa tukang. Ayah sangat gemar pada teknik perkayuan. Hobinya membuat furniture untuk rumah tersebut. Dia membuat meja, kursi, bahkan lemari dengan tangannya sendiri. Baginya, setiap potongan kayu yang disatukan adalah lambang cinta dan pengabdian untuk keluarganya. Kamar Ayah dan Ibu terletak di lantai 1, sementara kamar anak mereka di lantai 2, seiring bertambahnya usia anak itu. Kini, bocah itu telah tumbuh menjadi remaja. Usianya 17 tahun, dengan minat yang semakin jauh dari dunia Ayah. Dia lebih sering menunduk menatap layar smartphone-nya, tenggelam dalam dunia game dan media sosial. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih sepi, seolah-olah mereka tinggal di dunia yang berbeda meski di bawah atap yang sama. Pertanyaan-pertanyaan polos seperti, "Ayah, ayo main polisi dan penjahat," telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah desakan untuk kebebasan, tanpa batas dan tanpa aturan. Ayah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dari pergulatan batinnya. Pikirannya melayang kembali ke beberapa minggu yang lalu, saat sebuah insiden yang masih membekas dalam ingatannya terjadi. Hari itu, siang terik, ketika Ayah sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari istrinya muncul, mengabarkan bahwa anak mereka ditahan di kantor polisi. Hati Ayah seketika berdesir. Ternyata anaknya tertangkap karena mengendarai motor tanpa helm, berboncengan dengan seorang temannya yang juga tidak memakai helm. Polisi menahan mereka dan meminta denda sebesar 300.000 untuk menebus kebebasan anaknya. Istrinya, dengan perasaan cemas dan terpaksa, harus segera pergi ke kantor polisi untuk membayar denda itu. Uang yang sangat berarti bagi kehidupan sederhana mereka, yang mestinya bisa digunakan untuk kebutuhan lain, melayang hanya karena satu tindakan ceroboh.
Ketika ayah pulang sore itu, dia mendapati anaknya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh rasa bersalah, namun tetap diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut anaknya, sementara ayah berusaha menahan amarah yang membara di dadanya. Hanya satu pertanyaan yang berputar-putar di benaknya. Apakah semua pengorbanan ini sudah cukup untuk membuatnya mengerti? Apa kamu sadar betapa bahaya yang kamu lakukan? Ayah akhirnya berbicara. Suaranya tegas, namun menahan kemarahan. Anaknya hanya menunduk, tidak menjawab. Mungkin dia merasa bersalah, tapi yang lebih tampak adalah kebisuan yang menyelimuti mereka berdua. Hubungan mereka semakin terasa jauh. Waktu berlalu, dan ayah semakin merasakan bahwa dia kehilangan kendali atas anaknya. Anak yang dulu begitu penurut, yang begitu ceria menghabiskan waktu bersamanya, kini berubah menjadi remaja yang keras kepala, sulit didekati, dan enggan mendengar nasihat. Beberapa hari setelah insiden di kantor polisi, ibu menemukan sebungkus rokok di kamar anak mereka. Saat ditanya, anaknya mengelak, beralasan bahwa itu milik temannya yang tertinggal. Namun ayah tahu, itu adalah bagian dari perubahan anaknya yang tidak dia mengerti. Ayah sering merasa gagal sebagai orang tua. Sebagai seorang dosen, dia telah mendidik banyak mahasiswa dan memberikan banyak nasihat yang baik di kampus. Tapi, mengapa terasa begitu sulit ketika harus mendidik anak sendiri? Apakah aku telah menjadi ayah yang baik? Apakah aku telah membimbingnya dengan benar? Pertanyaan itu selalu menghantui pikirannya. Ayah sering merenungkan betapa besar perbedaan antara dirinya dan anaknya. Dia tumbuh dengan keyakinan bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Bagi ayah, hidup tidak harus bergelimang kemewahan, dan kebahagiaan tidak diukur dari benda-benda mahal atau gaya hidup trendy. Prinsipnya selalu sederhana. Apa yang ada di hati dan di sekelilingnya, terutama keluarga, adalah yang terpenting. Sementara itu, anaknya tumbuh dalam dunia yang berbeda. Dunia di mana segala sesuatu yang bermerek dan mengikuti tren menjadi patokan kebahagiaan. Anak itu sering merasa bahwa dirinya akan lebih dihargai jika memiliki barang-barang yang mewah. Seolah-olah nilai hidup tergantung pada apa yang ia miliki, bukan siapa yang ada di sisinya. Ayah mengingat betul, motor tua yang masih setia menemaninya setiap hari. Motor itu dibelinya saat anaknya masih berumur 2 tahun. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, motor tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Namun ayah tetap merawatnya dengan telaten, menjadikannya teman setia yang mengantarnya pergi mengajar ke kampus. Ayah rela menggunakan motor itu, meski seringkali suara mesinnya berderik dan membuatnya harus berhenti di pinggir jalan. Di sisi lain, motor baru yang lebih nyaman dan modern diberikan kepada anaknya. Bagi ayah, memberikan yang terbaik untuk anaknya adalah suatu kebanggaan, meskipun itu berarti dirinya harus berkompromi dengan kenyamanan sendiri. Namun, terkadang, dalam diam ayah bertanya-tanya, apakah semua ini membuat anaknya bahagia? Apakah benda-benda mewah itu sungguh mampu mengisi kekosongan yang terasa semakin menganga di antara mereka? Konflik demi konflik terjadi. Anak yang ingin kebebasan tanpa batas, merokok, naik motor tanpa helm, dan menghindari tanggung jawab. Semua itu menjadi beban bagi ayah. Dia tak ingin menjadi ayah yang otoriter, tapi dia juga tak bisa diam melihat anaknya menjauh dari nilai-nilai yang selama ini dia tanamkan. Setiap kali ayah mencoba berbicara dengan anaknya, mereka selalu berakhir dengan diam. Percakapan yang dulu penuh canda, kini berubah menjadi serangkaian dialog singkat yang hanya menyentuh permukaan. Namun, di tengah rasa kecewa dan frustasi itu, ayah tetap menyayangi anaknya dengan sepenuh hati. Rasa cinta seorang ayah yang tak tergoyahkan oleh apapun, meski keadaan kerap kali menguji kesabarannya. Dia ingat betul saat pertama kali menggendong bayi mungil itu, penuh harapan dan mimpi. Baginya, anak itu adalah masa depannya, penerus hidup dan kebanggaannya. Tapi kini, saat anaknya mulai beranjak dewasa, ayah merasa jarak di antara mereka semakin lebar, seolah tak terjembatani. Kenangan-kenangan manis di masa lalu sering datang menghantui pikirannya. Salah satunya, momen yang tak akan pernah terlupakan ketika anaknya baru saja pandai berjalan. Suatu hari, saat ayah tengah sujud dalam salatnya di ruang keluarga, anak kecil itu dengan langkah mungilnya merangkak naik ke atas punggung ayah, lalu duduk di atas kepala ayah yang tengah bersujud. Tak ada rasa marah ataupun sakit hati saat itu, hanya cinta yang mengalir deras di hati ayah. Selesai salat, bukannya menegur, ayah justru tertawa penuh kasih sayang melihat tingkah laku anaknya yang begitu polos dan menggemaskan. Di momen itu, ayah merasa bahagia karena setiap gerak dan tawa anaknya adalah bagian dari kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Kini,
Kenangan itu terasa begitu jauh, seperti kilasan masa lalu yang tak mungkin terulang. Ingatan ayah menyeruak pada suasana kemarin malam. Ayah duduk di ruang tamu, menatap anaknya yang asik dengan ponselnya. Ada keinginan kuat di dalam hatinya untuk memulai obrolan, sekadar berbincang seperti dulu, saat segala sesuatu terasa lebih sederhana. Ayah ingin tahu tentang sekolah anaknya, tentang perasaannya, tentang perubahan sikap yang semakin terlihat. Di balik semua itu, ada kegelisahan yang terus menghantui ayah. Dia ingin memberi nasihat, mengingatkan anaknya tentang hal-hal penting dalam hidup, seperti menjaga sholat yang mulai sering ditinggalkan. Ayah juga ingin berbicara tentang pentingnya menghormati dan menyayangi kedua orang tua, terutama ibunya yang telah berkorban begitu banyak. Namun saat ayah mulai berbicara, respon yang ia dapatkan membuat dadanya sesak. Anak itu hanya menunduk, tak ada jawaban berarti yang keluar dari mulutnya. Hanya kata ya atau tidak yang terdengar, dan itu pun lebih terasa sebagai formalitas, seolah ucapan itu tak benar-benar diresapi. Ayah tahu, meski anaknya ada di depannya secara fisik, jiwanya seperti berada di tempat lain, tenggelam dalam dunianya sendiri yang semakin menjauh dari ayah. Rasa kecewa dan hampa menyelimutinya, namun ia tetap menahan diri, berharap suatu hari nanti anaknya akan benar-benar mendengarkan. Senja di Pantai Padang semakin dalam. Ombak yang bergulung menjadi saksi bisu atas renungan panjang ayah. Dalam hatinya, dia berbicara kepada anaknya seolah anak itu ada di sampingnya saat ini. Nak, jadilah orang yang bertanggung jawab. Sebagai laki-laki, tanggung jawab adalah hal pokok dalam hidupmu. Kalimat itu selalu ia ulang dalam batinnya, berharap suatu saat anaknya akan benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Ayah kembali memikirkan masa depan anaknya. Bagaimana kelak ketika dia sudah tak lagi ada di sampingnya? Apakah anak itu akan bisa menjaga dirinya sendiri? Apakah dia akan menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya kelak? Rasa cemas itu terus menghantui, seolah tak ada jawaban yang cukup meyakinkan untuk menenangkan hati ayah. Waktu terus berjalan, dan meski mereka masih dalam fase konflik, ayah tahu anaknya sedang tumbuh. Suatu saat dia akan mengerti bahwa nasihat ayah bukanlah sebuah kekangan, melainkan bentuk kasih sayang yang paling dalam. Ayah menarik napas dalam-dalam. Matanya kembali menatap lautan luas di hadapannya. Senja yang sama, ombak yang sama, namun pikirannya telah terbang jauh ke beberapa tahun ke depan. Dalam benaknya dia membayangkan momen itu. Momen ketika anaknya berdiri di altar, di samping seorang gadis yang menjadi pilihannya. Hari itu adalah hari pernikahan anaknya. Hari yang mengharukan bagi ayah. Di satu sisi, ayah merasa lega. Lega karena akhirnya anaknya telah melewati masa remajanya yang penuh pemberontakan dan gejolak. Segala konflik, dari masalah motor hingga perdebatan kecil soal rokok dan gaya hidup, seakan menjadi kenangan yang samar. Tapi di sisi lain, ayah merasakan kesedihan yang sulit dijelaskan. Kesadaran bahwa anaknya kini akan memulai hidup baru, hidup tanpa dirinya yang selalu berada di sampingnya setiap waktu. Di dalam bayangannya, ayah melihat dirinya memeluk anaknya erat pada hari itu. Nak, jadilah orang yang bertanggung jawab. Kata-kata itu kembali terucap. Namun kali ini, tidak ada amarah atau kekecewaan di dalam suaranya. Hanya perasaan yang jauh lebih dalam, lebih tulus. Anaknya mengangguk, dengan senyum haru di wajahnya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ayah membayangkan bahwa anaknya benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu. Tanggung jawab, cinta, dan pengorbanan. Ayah terus membayangkan motor tua yang setia menemani setiap langkahnya selama bertahun-tahun, yang dulu ia beli ketika anaknya masih berusia 2 tahun. Motor itu, meski kini sudah seringkali rusak dan mengalami banyak perbaikan, tetap setia mengantarnya pergi mengajar setiap hari. Sementara itu, motor baru yang selalu menjadi kebanggaan, anaknya telah menggantikan peran motor tua itu dalam kehidupan anaknya yang sekarang. Namun, ayah tahu bahwa kenangan yang mereka bangun bersama motor tua itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Motor itu, bagi ayah, adalah simbol perjalanan mereka bersama. Perjalanan yang penuh tawa, tangis, dan pelajaran hidup. Di momen itu, ayah juga membayangkan dirinya kembali duduk di tepi Pantai Padang, seperti yang sering ia lakukan saat ini. Ombak dan angin seolah berbicara kepadanya, mengingatkan bahwa kehidupan terus berjalan. Senja itu, di masa depan, terasa begitu damai. Ayah tidak lagi merasa risau, karena dia percaya bahwa anaknya akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab, suami yang penyayang, dan ayah yang baik bagi anak-anaknya kelak.
Dia yakin semua yang telah ia tanamkan dalam setiap nasihat dan contoh hidupnya akan tumbuh dalam hati anaknya. Ayah tersenyum di tengah lamunannya. Lautan yang luas, angin yang lembut, semuanya menjadi saksi bisu dari harapan dan cintanya yang abadi. Baginya, senja di tepi Samudera Hindia bukan sekadar waktu yang indah, melainkan pengingat akan cinta dan pengorbanan seorang ayah yang tak selalu terucap dengan kata-kata, namun selalu hadir dalam setiap langkahnya.